Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran ekonomi. Kali ini kita masuk ke dalam pokok bahasan Badan Usaha Koperasi yang merupakan materi pada kelas 11 Kurikulum Merdeka Fase F. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berikut merupakan lambang dari koperasi. Yang pertama ada elemen bintang dan perisai, menggambarkan Pancasila sebagai landasan ideal koperasi Indonesia. Kemudian ada gigi dan roda, melambangkan usaha yang terus-menerus oleh koperasi. Rantai melambangkan kesatuan dan persatuan yang kokoh. Pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia. Timbangan melambangkan keadilan sosial yang merupakan salah satu dasar koperasi. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran rakyat yang akan dicapai, serta nama Koperasi Indonesia yang melambangkan kepribadian Koperasi Indonesia tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tepatnya pada pasal 2, menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Karena itu, dalam pengembangan koperasi, rasa kesetiakawanan harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri. Koperasi sendiri memiliki landasan ideal. Landasan ideal koperasi Indonesia adalah Pancasila, didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural koperasi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, dan landasan geraknya terdapat pada pasal 33 tepatnya ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan operasional merupakan tata aturan kerja yang harus diikuti dan ditaati oleh anggota, pengurus, badan pemeriksa, manajer, dan karyawan koperasi dalam melaksanakan tugas masing-masing di koperasi. Landasan operasional koperasi Indonesia adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi tersebut. Landasan mental koperasi Indonesia adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi. Setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya, juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tepatnya pasal 3, disebutkan tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi sendiri mempunyai prinsip. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa yang dimiliki oleh anggota masing-masing. Yang kelima, pemberian balas jasa terbatas atas modal. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan pengawas. Yang ketujuh, adanya kerjasama antar koperasi. Berdasarkan jenis usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi produksi. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Yang keempat, koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota
dengan harga layak dan murah, serta berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggotanya. Koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggota-anggotanya adalah produsen. Badan usaha ini bertujuan untuk mengolah barang sehingga mengeluarkan output yang nantinya dapat diperjualbelikan, kemudian keuntungannya dapat digunakan oleh anggota koperasi tersebut. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa koperasi jenis ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan barang-barang yang dihasilkan. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah lembaga keuangan non-bank yang memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan penarikan bunga serendah-rendahnya. Menurut aturan yang berlaku, koperasi ini hanya boleh meminjamkan modal kepada anggotanya saja. Modal yang digunakan dapat berasal dari modal pinjaman dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah modal yang didapatkan dari anggota maupun dari bank, surat obligasi, dan lainnya. Sedangkan modal sendiri berasal dari simpanan anggota, wajib, pokok maupun bebas, serta dana dari hibah. Koperasi serba usaha. Koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya, selain menjual barang kebutuhan konsumen, koperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Koperasi seperti ini disebut sebagai koperasi serba usaha. Berdasarkan jenisnya, koperasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, koperasi primer. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorang dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya hanya terbatas pada satu kantor atau satu usaha, satu kelurahan atau satu desa, satu kecamatan. Contoh dari koperasi primer adalah koperasi pegawai negeri, koperasi unit desa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan usaha. Koperasi sekunder terbagi lagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi pusat. Koperasi pusat adalah koperasi yang beranggotakan minimal 5 koperasi primer. Wilayah kerjanya satu kota atau satu kabupaten. Kemudian yang kedua ada koperasi gabungan. Koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat. Wilayah kerjanya adalah satu provinsi. Kemudian ada koperasi induk. Koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan dengan wilayah kerja dengan skala nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952, perangkat organisasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Terdapat beberapa hal yang disepakati dalam rapat anggota, yaitu yang pertama, penetapan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, pemilihan, pengangkatan, maupun pemberhentian pengurus dan juga pengawas. Yang keempat, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan koperasi. Yang kelima, pembagian sisa hasil usaha. Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa dari rapat anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Adapun masa jabatan pengurus koperasi adalah selama 5 tahun. Pengurus mempunyai tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga, menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban laporan tugas.
Dan yang terakhir ada pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas juga bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Adapun tugas pengawas koperasi antara lain, yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam melaksanakan pengawasannya, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1952 dijelaskan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi terdiri dari yang pertama, simpanan pokok, merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota pada saat mendaftar menjadi anggota koperasi. Yang kedua, ada simpanan wajib, adalah iuran wajib yang harus dibayarkan anggota setiap periode tertentu, bisa per minggu ataupun per bulannya. Yang ketiga, dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan digunakan untuk menutupi kerugian koperasi apabila diperlukan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu hibah. Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang diterima dari pihak lain yang bersifat pemberian dan tidak mengikat. Modal pinjaman koperasi dapat berasal dari 5 sumber. Yang pertama, pinjaman oleh anggota. Yang kedua, pinjaman oleh koperasi lainnya. Yang ketiga, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, penerbitan obligasi atau surat hutang. Yang kelima, sumber lain yang dianggap sah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Adapun perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Demikianlah pembahasan mengenai koperasi. Sampai berjumpa di video berikutnya.